Bagi para petani di desa dan daerah terpencil, sulitnya pengangkutan hasil kebun kerap menjadi kendala untuk secepat mungkin membawa hasil panen ke distributor. Seperti para petani singkong di Lampung Timur ini. Produksi mereka melimpah, tapi kadang harus tertahan lantaran minimnya sarana angkut yang bisa menembus kondisi jalan desa. Negara hadir dengan membangun koperasi desa kelurahan merah putih di 80.000 desa seluruh Indonesia dan melengkapinya dengan mobil operasional berpenggerak 4 roda atau 4x4. PT Agrinas Pangan Nusantara sebagai BUMN yang ditunjuk menjalankan program ini melakukan pembelian mobil operasional tersebut dari 2 perusahaan India, Mahindra dan Tata. Polemik dari kalangan tertentu pun bermunculan. Menjawab pertanyaan, kenapa tidak membeli dari produsen lokal? Maka Direktur Utama Agrinas Joao Mota membuka secara belak-belakan bahwa pada tahun 2025 lalu pihaknya sudah mengundang produsen mobil lokal dari berbagai merek, mengadakan pertemuan dan menjelaskan kebutuhan mobil bagi koperasi desa kelurahan Merah Putih. Namun sayangnya, para produsen mobil lokal tersebut tidak menyanggupi spesifikasi, jumlah, tenggat waktu dan sistem pembelian secara bulk guna mendapatkan harga lebih murah yang tentu diperlukan Agrinas Pangan dalam memenuhi kaidah efisiensi anggaran. Ketidakmampuan teman-teman untuk mensuplai Agrinas sehingga memaksa kami untuk melakukan impor. Kami sudah melakukan pengecekan, kami sudah memastikan bahwa untuk melakukan impor mobil itu tidak perlu aturan khusus gitu. Sehingga saya rasa kalau sesuai dengan aturan tidak ada yang kami langgar gitu. Karena itu diperbolehkan. Hanya kalau keterpihakan, betul saya setuju bahwa kita harus mengutamakan atau kita harus memprioritaskan perusahaan lokal. Tapi lokal di sini juga terus terang kalau yang 4x4 tidak ada satupun 4x4 yang diproduksi di Indonesia. 100% 4x4 diimpor dari Thailand. Dan yang paling tidak fair adalah bahwa kita ini sudah hampir 80 tahun menggunakan merek tertentu yang teman-teman semua tahu. Itu barang diproduksi mesinnya di Jepang, kemudian dikirim ke Thailand, baru dikirim ke Indonesia. Sehingga membuat harga begitu mahal. Kenapa selama ini tidak ada keterpihakan dari Kementerian Perindustrian khususnya? Kenapa tidak langsung mengirim barang mesin-mesin ke Indonesia dan produksi di Indonesia gitu? Selama ini tidak ada keterpihakan juga gitu. Jadi saya pikir ini adalah suatu terobosan yang mungkin membuat banyak orang yang akhirnya bisa merasa bahwa kuenya terganggu sehingga mereka terganggu dengan importasi yang kami lakukan. Joao menambahkan bahwa kehadiran mobil buatan India ini justru akan memberi pilihan yang lebih luas bagi masyarakat untuk menilai sendiri. Produk mobil 4x4 mana yang memberi value for money terbaik untuk mereka gunakan nanti mengangkut barang di ladang dan jalan-jalan di pedesaan. Dirut Agrinas Pangan yang sudah belasan tahun bertani, paham betul kebutuhan kendaraan angkut yang tangguh dan tahan banting, menerabas segala kontur jalan di antara sawah dan ladang, perlu berpenggerak 4 roda. Hingga kini, mobil-mobil 4x4 keluaran perusahaan otomotif lokal memang masih CBU atau completely built up, alias sepenuhnya bikinan luar negeri, lalu dijual di Indonesia dengan harga di atas 400 juta rupiah. Daripada membeli mobil CBU buatan luar negeri dengan harga mahal, jelas jauh lebih efisien membeli mobil 4x4 keluaran Mahindra dengan harga setengahnya, sudah termasuk biaya-biaya hingga sampai Indonesia. Dengan harga yang sangat kompetitif tersebut, maka sebagian pembelian 105.000 unit mobil pickup 4x4 dan truk roda 6 dari Mahindra dan Tata dihitung telah menghemat anggaran 46 triliun rupiah lebih. Khusus untuk truk roda 6, Agrinas sudah menjalin kerjasama dengan salah satu produsen lokal, yakni PT Kramayuda yang menyanggupi 20.600 unit truk sesuai dengan kapasitas produksinya sampai dengan akhir tahun. Dan ada bukti bahwa kami memberikan ruang kepada produsen-produsen lokal untuk menyuplai kepada Koperasi Merah Putih. Jadi saya tekankan sekali lagi bahwa Kramayuda menyuplai kita dengan Mitsubishi Fuso sebanyak 20.600. Membahas soal layanan purna jual dan ketersediaan suku cadang, Dirut Agrinas Pangan Nusantara menjelaskan, dalam kontrak pembelian disebutkan bahwa Mahindra dan Tata selaku produsen telah berkomitmen membuka bengkel di berbagai lokasi yang terjangkau di seluruh Indonesia dan memberikan layanan purna jual yang baik. Sebetulnya ini saya melihat bahwa dengan kehadiran Tata dan Mahindra di mana mereka adalah dua industri yang cukup tangguh, cukup besar di dunia pada sekarang ini. Dan menjual mobil itu selalu didahului oleh suplai suku cadangnya
dan kemudian dilanjutkan dengan persiapan untuk membuka bengkel-bengkel di seluruh tempat di mana populasi mereka akan beredar. Saat ini pihak produsen mobil tersebut sudah melakukan survei lokasi di beberapa titik kota Tier 2 di Indonesia. Dengan dibukanya unit usaha bengkel dan penyedia suku cadang, bahkan dealer, maka akan membuka lapangan kerja baru. Hal ini tentu tidak akan terjadi bila pembelian dengan ATPM nasional yang sudah memiliki bengkel purna jual dan dealer. Kehadiran kendaraan niaga tersebut akan digunakan untuk mengangkut produk pertanian hingga memotong mata rantai angkutan pasca panen yang selama ini dikuasai tengkulak. Dengan membekali masyarakat kendaraan angkut pikap 4x4 yang tangguh melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, ekonomi pedesaan diproyeksikan akan bergerak lebih cepat dengan partisipasi aktif rakyat. Dengan armada angkut yang handal, hasil panen dapat diangkut lebih cepat ke pusat distribusi dan mengurangi resiko kerusakan produk sehingga memastikan stabilitas pasokan pangan. Maka dalam perspektif ekonomi, langkah ini akan mendorong peningkatan produktivitas pertanian yang menyerap banyak tenaga kerja.